Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Ayu Prastika, NIM B2 406070. Mata kuliah Kebijakan dalam Kebidanan, Program Studi S1 Kebidanan, Pembahasan Hak Asasi Manusia dalam Bereproduksi. Dosen pengampu yaitu Ibu Susianti, SST, MKep, Universitas Megabuana, Palopo. Langsung saja. Hak asasi manusia dalam bereproduksi. Presentase ini akan membahas hak asasi manusia dalam konteks reproduksi, meliputi definisi, landasan hukum, prinsip-prinsip, isu kontroversial, peran pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, serta upaya untuk memperkuat perlindungan. Definisi hak asasi manusia dalam bereproduksi adalah hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu tanpa memandang ras, suku, agama, gender, atau status sosial lainnya. Reproduksi adalah proses biologis yang memungkinkan manusia untuk menciptakan keturunan baru dan mempertahankan kelangsungan spesies. Adapun landasan hukum terkait hak asasi manusia dalam bereproduksi diantaranya yaitu 1. Deklarasi Universal. Hak asasi manusia menekankan untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Yang kedua yaitu Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, menjamin kesetaraan gender dalam akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Dan yang ketiga yaitu Konvensi Hak Anak, menjamin hak anak untuk bertahan hidup dan berkembang, termasuk akses terhadap layanan kesehatan reproduksi remaja. Dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam bereproduksi. Yang pertama yaitu otonomi. Individu memiliki hak untuk menentukan pilihan reproduksinya sendiri tanpa paksaan atau tekanan. Yang kedua yaitu kesehatan. Setiap orang memiliki hak untuk akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Non-diskriminasi. Tidak ada individu yang boleh didiskriminasi dalam akses terhadap layanan kesehatan reproduksi berdasarkan alasan apapun. Nah, untuk isu-isu kontroversial dalam hak asasi manusia dalam bereproduksi, yaitu kesehatan reproduksi, kontroversi terkait hak untuk mengakses layanan aborsi aman dan legal, kesetaraan gender, pentingnya memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan reproduksi. Kontrasepsi, perdebatan mengenai akses terhadap metode kontrasepsi yang beragam dan efektif. Selanjutnya, peran pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam melindungi hak asasi manusia dalam bereproduksi. 1. Yaitu pemerintah menetapkan kebijakan dan undang-undang yang melindungi hak asasi manusia dalam bereproduksi. Yang kedua yaitu organisasi masyarakat sipil melakukan advokasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat terkait hak asasi manusia dalam bereproduksi. Yang ketiga, kolaborasi. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas untuk mencapai tujuan bersama. Tantangan-tantangan dan kendala dalam penegakan hak asasi manusia dalam bereproduksi diantaranya yaitu kurangnya akses, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, terutama di daerah terpencil. Yang kedua yaitu stigma dan diskriminasi. Stigma dan diskriminasi terhadap perempuan dan
kelompok rentan dalam akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Yang ketiga yaitu kurangnya edukasi, rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia dalam bereproduksi. Ketimpangan gender, perbedaan dalam pengambilan keputusan reproduksi antara perempuan dan laki-laki. Upaya-upaya untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam bereproduksi. Yang pertama yaitu meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas dan terjangkau. Yang kedua yaitu edukasi dan sosialisasi, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia dalam bereproduksi. Yang ketiga yaitu advokasi dan pemberdayaan, melakukan advokasi untuk kebijakan yang lebih inklusif dan memberdayakan perempuan dan kelompok rentan. Kesimpulan dalam materi ini yaitu perempuan berhak memiliki otonomi atas tubuh mereka dan memilih keputusan terkait kesehatan reproduksi, termasuk akses ke kontrasepsi, aborsi yang aman, serta perawatan prenatal dan persalinan. Terima kasih. Inilah tadi pembahasan saya mengenai hak asasi manusia dalam bereproduksi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.